Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa usril wasail. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. اللهم افتح لنا بفضل العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حاضر الله نازل الله شاهد على الله شاهد الله معين الله معين وهو بكل شيء محيط. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أود أن أعتكف في هذا المسجد لله تعالى. الفاتحة. بسم الله. Yang terhormat Ketua DPKN Perusahaan Suryaya Kecamatan Bantar Gebang Pak Haji Nandang beserta jajaran pengurusnya yang semoga senantiasa diberikan buah amanah oleh Allah dalam mengemban tugasnya. Yang terhormat pimpinan Masjid Miftah Darussalam Pak Ustaz Aja beserta keluarga, juga para ustaz lainnya dan dari Ustaz Arman dan juga ustaz lainnya, petugas manakib, imam khotama, sesepuh manakib, umumnya para pejuang dakwah TKN Pesantren Suryalaya. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara kita di Miftahus Sudur jilid kedua. Di bulan kemarin mukadimah atau pembukaan pengantar dari Profesor Dr. Kiai Haji Abu Bakar Aceh telah disampaikan di Masjid Al-Maghfirah. Maka pada malam ini kita masuk kepada pasal 1 di jilid 2 atau pasal kelima dari keseluruhan Miftahus Sudur. Al-Faslul Khamis di bayan zikrillah, pasal kelima dalam menjelaskan zikir kepada Allah wa asalihi tarbiyatul ruhiyah dan efektivitasnya atau jejaknya atau apaknya zikir dalam pembinaan rohani. Ilam anna tariqa Syekhina radhiyallahu anhu tariqu zikri faqat. Kata para sahabat, ketahuilah bahwa tariqah guru kita ini, yang dimaksud oleh para sahabat berarti tariqah guru kita itu tariqah al-Rasul sampai ke atasnya, ya khususnya di jalur TKN.
ada juga trikoh yang penuh dengan wirid-wirid dan lain sebagainya. Nah, trikoh kita TKN kalau besar dari Surabaya hanyalah trikoh zikir. Walaisa ghairuhu, tidak ada yang lainnya, yakni zikir lisan wal jinan, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Fa'fihil fathu wa fi tolak wa fi qadarul hawaij wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'. Di dalam zikir ini banyak ragam fadilah dari Allah. Di antaranya al-fatah, keterbukaan qalbu atau jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Keterbukaan maksud keterbukaan hati dalam menerima pancaran rahmat Allah. Keterbukaan hati dalam menerima isyarat-isyarat dari Allah. Keterbukaan hati dalam menerima hidayah secara garis besarnya. Detail-detailnya di antaranya keterbukaan hati dalam menerima petunjuk teknis dari Allah, bahwa petunjuk Allah dilebarkan, disebarkan ke semua orang, tetapi tidak setiap orang mampu menerima sinyal tersebut dan mampu menerima memahami sinyal-sinyal itu. Seperti yang dulu pernah saya analogikan, saya kirimkan pesan dari HP saya berbentuk tulisan, gambar dan video, saya sebar kepada semuanya. Tetapi di antaranya ada HP yang baru memiliki kemampuan GSM, teks, SMS menerimanya, dan gambar pun baru GPRS terbatas, maka video itu tidak masuk. Teksnya juga jika dari HP saya adalah teks berlomba-lomba tidak akan masuk semua, sebagian. Nah, yang lainnya sudah masuk, tapi kapasitasnya masih terbatas. Sementara yang lainnya sama, HP-nya Android. Ini menerima semuanya, tag-nya menerima, fotonya menerima, videonya pun menerima. Nah, ini sebagai isyarat atau simbol dalam kapasitas kita sebagai manusia yang akan menerima petunjuk dari Allah. Di antara kita ada yang mampu menerima petunjuk hanya menerima saja, tidak mampu menginterpretasi atau menafsirkan atau mentakbir. Yang kedua, mampu menerima, ya, baik dia kosong secara sadar seperti ini atau melalui mimpi, atau hanya menerima lebih saja, yang Allah tidak bisa. Yang lainnya mampu menerima dari mimpi tapi tidak mampu menerjemahkan atau mentakbirnya. Bahkan ada yang mampu secara sadar menerima petunjuk dari Allah, sedang tawajuh misalnya, tapi tidak mampu menginterpretasi, bahkan tidak menganggap bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Dalam kehidupan seringkali dan hampir setiap detik kita diberi petunjuk oleh Allah melalui makhluk-makhluknya, melalui manusia, melalui hewan-hewan yang lainnya. Tetapi memang begitu saja, karena tidak ada futuh, tidak ada keterbukaan di dalam jiwanya. Kita melihat saluran air tersumbat karena tidak ada futuh, ya abaikan saja. Baru sadar setelah lanjut. Padahal kalau sudah terbuka futuhnya, paham, air itu menjerit, minta tolong, buka saluran kami yang tersumbat. Datang, Ustaz, tolong datang si akhirnya, tolong. Ternyata semuanya mengabaikan. Pada akhirnya air itu mau masuk ke dalam kita, masuk ke rumah kita. Itu adalah komunikasi dari Allah. Nah, kalau tidak ada futuh, terabaikan. Sama lah seperti kendaraan. Kata Ustaz saya, ini kenapa ya motor? Kalau begitu tali betok.
distribusi di antara. Nah orang yang nggak sadar cuek saja dipakai untuk dipaksain sampai berpuluh-puluh kilo. Pada akhirnya mereka ada penyakitnya. Nah di situ tidak ada kesadaran. Dalam bahasa sufi, dalam bahasa tasawuf tidak ada tutup. Dengan zikir dibuka oleh Allah jiwa kita. Dengan zikir dibuka oleh Allah pintu permohonan kita. Dengan zikir dibuka oleh Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dihasilkan segala maksud kita. Dan zikir itu pun minhu wa ilaihi, dari Allah dan untuk menuju kepada Allah. Wa bihi kulli syai'un syai', dengan zikir segala sesuatunya. Ini kata guru kita bahwa thariqah ini hanya thariqah zikir. Sehingga satu waktu berbicara kepada guru saya sekaligus orang tua, di dunia saya saya ingat kecuali zikir. Jadi selain zikir dan jangan serius orang guru. Celakanya kita menganggap serius stres saja dalam kehidupan. Ya, kita sudah kredit motor, sudah 2 tahun bayar. Di bulan selanjutnya tidak bisa bayar, 3 bulan berturut-turut tidak bisa bayar. Datang besek kolektor menagih tidak bisa bayar, ditahan. Terlalu serius sama hal itu, kita menganggap serius, akhirnya menganggap rugi hari motor jemur. Padahal untuk serius anggap penginan, rugi. Karena motor sudah kita pakai. Sekian juta, ya wajar dipakai. Lalu mereka sampai 100.000 bayar bisa berapa? Kali 2 tahun. 100 hari, 100.000 satu hari, kali 3 juta. Ya, 3 juta kali 24 bulan. Kalau di matematika kan seperti itu dasar rugi. Itu dasarnya kalau hati kita menganggap memang dunia itu permainan la'bun wa Allah hayat dunia adalah akbar, tidak ada lain dunia ini kecuali la'ab, permainan, wahyu dan hawa nafsu. Gunakan maksud kan niat dari kata-kata itu tidak ada sesuatu dunia kecuali zikir. Maka ketika permainan itu ada masalah, zikir saja. Zikir saja maksudnya supaya kita bersemangat dalam zikir sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan dianggap permainan. Yang namanya permainan kita semua akan tahu. Ada yang menang, ada yang kalah. Inilah hari ini kita kalah. Esok hari siapa tahu beli kemenangan oleh Allah. Dan itu sudah jelas dari Allah ya. Fa inna ma'al usri yusra. Ikhwan rahimahullah. Maka selanjutnya kata apa? Fa idza amartuka bi syai'in ghairi fa'bis'an wa ta'izzra. Maka jika aku menyuruh Anda, menyuruh kamu dengan sesuatu selain zikir, abaikan. Wa ta'iz zikra, cukuplah ikuti perintah zikirnya. Jika ada perintah yang lain selain zikir, abaikan yang lainnya. Ini maksudnya kata beliau, jika ada perintah selain zikir berarti itu keluar dari hawa nafsu, itu abaikan, baru memperhatikan. Nah ini berarti begitu pula. Jika ada dalam sebuah gerakan dakwah kita, baik lembaga dakwah atau dengan institusi lainnya, ada gerakan-gerakan yang memang di situ ditujukan dalam gerakan dakwah bagian. Jika ada sebuah perintah yang mulai zikir, sebuah petunjuk instruksi yang mulai zikir, tidak apa-apa kita abaikan. Biasanya adalah jadi 2 usul. Faiza amartuka bi syai'in ghairi fadbir subhan. Jika aku menyuruhmu selain daripada zikir, abaikan. Maksudnya sebuah perintah yang tidak ada hubungannya dengan zikir. Selama perintah itu ada hubungannya dengan zikir, itulah perintahku yang sebenarnya. Itulah perintahku sebagai seorang guru dalam thariqah. Bukan berarti kata-katanya dari zikir, enggak. Membentuk LDTK tidak ada kata zikir kan? Udah mulai berarti amal gitu. Yang mereka. Ini maksudnya manakah sesuatu yang
sementara lembaga dakwah tujuannya adalah mewadahi para ikhwan untuk sama-sama belajar ma'rifat kepada Allah. Bagaimana cara ma'rifat kepada Allah, bagaimana prosesnya dalam hubungan dengan Allah, dan bagaimana prosesnya dalam hubungan bersama ikhwan atau sosial. Selanjutnya kata beliau, fa'il asma'i qulu ila sama, maka di dalam asma-asma yang tinggi itu ya, memiliki kekuatan untuk terbang ke langit. Qalbuka ma'a rabbika wa rabbuka ma'aka falaisa ba'idan anka yuqarribuka ilaihi wa yuqarribuka bihi. Qalbumu beserta Tuhanmu dan Tuhanmu besertamu. Jelas saya? Qalbumu beserta Tuhanmu, maka pasti Tuhanmu akan menyertaimu. Qalbumu beserta Tuhanmu dengan zikir hobi. Bahasa lainnya, bahasa teksnya muraqabah. Selalu mengintai kekurangan diri, membaca kelimpahan diri, muhasabah. Ya, muraqabah memperhatikan apa kekurangan kita. Kalau zuhur memperhatikan dari subuh sampai zuhur. Yang tempatnya di antaranya adalah setelah zikirnya kita tunggunya tawadhu sambil menundukkan kepala. Itu bisa diisi dengan muraqabah. Apa kekurangan kita dari pagi sampai zuhur? Hubungan dengan makhluk, pertama sebagai kepala rumah tangga, kedua beserta tetangga dalam urusan agama maupun dalam urusan negara, kemudian dalam hubungan sebagai ikhwan dengan ikhwan, dalam hubungan sebagai ikhwan dengan guru. Di mana kekurangan kita? Qauluka ma'a rabbika wa rabbuka maka Allah, maka Tuhanmu akan selalu bersamamu. Tuh masih sulit kalau begitu. Maka gunakan pertunjukan yang lain. Kul ma'aman kana ma'allah. Senantiasa beserta orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah, dihubungkan dengan roh bito. Kenapa demikian? Karena manfaat illa bisubati manfaat. Tidak akan futuh, tidak akan terbuka kalau orang-orang yang telah terbuka, kecuali mereka sebelumnya bergaul dengan orang-orang yang sudah terbuka. Tidak akan menjadi ahli ma'rifat seorang ahli ma'rifat kecuali sudah bergaul dengan ahli ma'rifat. Tidak akan sukses seorang pebisnis kecuali sudah bergaul dengan ahli bisnis. Ya. Tidak akan profesional, tidak akan menjadi supir kecuali sudah bergaul dengan para supir. Tidak akan menjadi tukang bangunan kecuali sudah bergaul dengan tukang bangunan. Tidak akan menjadi tukang dagang yang ahli kecuali sudah berdagang dengan para ahli dagang. Semuanya perlu proses pergaulan atau bergaul dengan orang-orang yang ahlinya. Sahabat tidak akan menjadi sahabat yang usul kepada Allah kecuali sudah bergaul dengan Rasulullah. Begitu pun bawahnya, tapi tidak pernah menjadi ahli usul Allah kecuali sudah bergaul dengan ahli usul sahabat. Begitu pun sampai ke bawah, sampailah kepada kita tidak akan pernah menjadi ahli ma'rifat kecuali bergaul dengan ahli ma'rifat. Begitulah kenapa murid Nabi disebut sahabat, karena sahabat dari sahabat ya sahabat artinya bergaul. Maka kunci utama keberhasilan dalam apapun, terutama dalam hal ini adalah usul kita kepada Allah adalah bergaul dengan orang-orang yang musuh. Tidak langsung dengan orang-orang yang musuh, dengan musuh, dengan orang-orang persekusi. Tidak langsung begitu, tidak di bawahnya. Di mana saja level kita? Level kita di level 10 bergaul dulu dengan level 9. Nanti naik kan, begitu terus. Man wasola illa bisubati man wasola. Tidak akan usul orang yang usul kecuali telah bergaul campur baur dengan orang-orang yang telah usul. Nah, ini kalau buka ma'rifat dilatihnya seperti itu. Maka hindari dalam pergaulan kita orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah.
Wah, kelihatan yang begitu, lihat saja selera. Karena simbol kolbu itu ada dalam lidah. Di dalam kita apa itu? Jawahar Ma'ani disebutkan innama tu'alam wa fi'fu'an wa innama ju'ilal lisan dari al-afuan. Sejatinya pembicaraan itu ada di dalam hati. Lidah ini diciptakan hanya sebagai simbol atau petunjuk terhadap apa yang ada dalam